ente kemana? Kok nggak ikut nolak? Iya, nggak kelihatan tadi ya. Iya, itu kemana ente? Sama aja kok bacaannya kayak sholat biasa. Lihat lagi. Oh, takutnya salah. Ntar ya coba pakai salah baca. Agak sama bacaannya sholatnya. Yang bener emang sama apa? Sama. Tadi habis begitu. Jadi begini, di dalam ketentuan syariat bahwa sholat jenazah dengan sholat biasa berbeda. Iya. Kalau sholat biasa kan ada sujud, ada ruku. Kalau sholat jenazah tidak. Gitu. Jadi kita lihat dulu hukumnya ini sholat jenazah. Ini banyak orang Islam yang nggak paham nih. Kan hukumnya sholat jenazah adalah fardu kifayah. Nah, pahamin apa arti fardu kifayah. Fardu kifayah ini artinya kewajiban atas diri kita masing-masing, diri kita pribadi, dan apabila diwakilkan dengan seseorang maka cukup. Nah, Tadi saya salah dong Ustaz. Saya betul. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, terus baca surat yang lain. Salah kan katanya. jadi ada ketentuan bahwa mensolatkan mayit ini ada tata caranya, gitu. Ya, tata cara pertama, orang Islam sendiri nih banyak yang nggak ngerti karena dipikir, wah orang meninggal udah ada Pak Ustadz ini, jadi kita nggak wajib. Padahal salah, kewajiban atas diri kita dulu. Baru apabila sudah ada yang wakilkan maka cukup, nggak jadi dosa semuanya. Gitu. Saya bingung Bosan. Tadi kan saya di luar masjid perhatiin nih. Sholat begini doang berdiri bubar. Kalau sholat biasa kan kalau ente bilang sama tuh ya, dia pakai sujud, pakai duduk, salam. Itu saya lihat berdiri, tengok kiri, salam kiri kanan dibubar. Iya, Gimana itu kalau bacanya saya apa? sih cuma baca ya itu Al-Fatihah, terus baca surat yang lain. Ada ketentuan mensolatkan mayit, katanya yang pertama adalah rukun sholat mayit, yang pertama adalah al-qiyamu alal qadir, yaitu berdiri jika kita mampu untuk berdiri. Jadi sholat mayit ini harus berdiri, yaitu berdiri. Kalau kita mampu berdiri nggak boleh duduk. Gitu. Kalau kita mampu berdiri tiba-tiba duduk, kita nggak kehitung sah tuh sholat kita, nggak Kecuali kehitung. yang lagi sakit. atau Nah lagi itu dia tadi kursi roda. kan, kecuali yang pakai kursi roda karena kemampuannya kan dia tahu yang sendiri. Yang pertama diri, yang kedua apa? Ada persyaratannya. Ntar aneh bagi ini, gitu ya. Yang kedua niat, yaitu niat atas si mayit. Apa niatnya? Mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Kalau pakai bahasa Arab, usolli hadal mayyitil hadir arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia boleh. Aku niat mensolatkan ini jenazah fardu kifayah 4 rakaat 4 takbir, yaitu fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Terus kalau mayitnya perempuan beda lagi niatnya. Usolli ala hadhil mayyitatil hadirah arba'at takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya, aku niat mensolatkan ini jenazah, pakai perempuan boleh, nggak pakai nggak apa-apa. Dengan 4 takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Tuh, rukun itu mesti bawa. Rukun selanjutnya apa? Membaca 4 takbir, melakukan 4 takbir. Membaca 4 takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, di dalam takbir pertama dimasukkan rukun membaca surat Al-Fatihah. Yaitu sampai kelar Bismillahirrahmanirrahim, sampai walaqbalin amin. Angkat lagi tangan kita. Allahu Akbar. Nah, di dalam takbir kedua masukin lagi rukun, yaitu sholawat kepada baginda Nabi. Berapa banyak? Yaitu sholawatnya di Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup. Mau diterusin kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin boleh. Itu kan bacaan kalau tahiyat. Iya, itu sama kita pakai. Yang penting judulnya sholawat. Takbir kedua. Iya, takbir kedua. Gitu ya. Nah, takbir ketiganya apalagi? Takbir ketiga itu masih rukun tuh. Allahu Akbar gitu. Doain si mayit. Gitu. Gimana cara doanya? Allahumma gfir lahum warham, Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa afu anha. Tuh. Itu boleh pakai bahasa Indonesia? Kalau itu nggak boleh. Gitu. Kalau yang rukun-rukun itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia tuh. Kecuali niat tadi. Kecuali niat tadi.
Itu rukun-rukun itu nggak boleh pakai. Rukun yang keempat masih takbir tuh. Allahu Akbar. Nah, takbir keempat boleh baca, boleh enggak. Karena di situ nggak ada rukun. Kalau kita mau baca Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'da waghfir lana wa Itu boleh kagak baca? boleh nggak baca karena Diam sunnah aja. hukumnya. Sunnah hukumnya. Kelar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain deh si mayit. Tinggal Oh. Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Begitu juga takbir kedua, takbir ketiga begitu. Saya bilang ketinggalan. Akhirnya saya ikuti. Nah, justru orang ini salah kaprah karena dia nggak tahu ada 4 kewajiban bagi yang hidup atau orang yang meninggal yang disebut fardu kifayah. Bukan aja nyolatin. Pertama apa? Mandiin kewajiban kita tuh. Tuh, makanya itu tadi disebut fardu kifayah. Kalau nggak bisa panggil yang ahlinya. Kan ada lebih yang suka mandiin Sebetulnya mayat. mandiin kalau kita tahu tata caranya gampang mandiin kayak kita mandi, pakai kita mandi junub bersih semua suci. Bersihin Kan tuh. katanya dalam-dalamnya mesti dikeluar. Nah itu dia, iya begitu keluarnya. Kitanya nggak paham, cuma nggak paham. Seperti mandiin tuh rukun yang apa? Fardu kifayah pertama mandiin, yang kedua bungkus. Kewajiban siapa? Sama kewajiban kita juga orang Islam. Bukan kewajiban atas keluarga yang Kayak kapan meninggal. gitu. Ustaz, ya? Kalau laki 7, Iya. kalau boleh. perempuan 5. Iya, boleh. Itu kan itu sunnah saja. Yang Sunnah. penting dibungkus. Dibungkus. Dia dibungkus dengan Iya. kain putih. Satu Gitu. juga nggak apa-apa ya. Satu juga nggak apa. Sunnahnya bang. Gitu ya. Jadi kewajiban kita nih. Jadi kita kalau ada orang meninggal kita bantu karena kalau dia tidak terbungkus, tidak di kain kafanin, maka yang dosa bukan keluarga dia, tapi kita sekampung menjadi dosa. Tuh. Serem Itu juga ya. dia. Tuh, yang ketiga apa? Nyolatin. Yang keempat nguburin. Bantuin ikut ngubur. Nah gitu karena apa pahala yang terbesar adalah pada saat kita nyolatin ini jenazah. Habis itu apa? Jadi saksi. Kan suka ada tuh. Gitu. Bahasa Indonesianya mari kita saksikan bahwa jenazah ini adalah orang baik. Alil khair. Itu saksiin. Selanjutnya apalagi kita ikut ke pemakamannya. Oh gitu ya. Ustaz, Iya. ini maaf nih Ustaz, walaupun ini maaf bukan tujuan sama itu mayat, Iya. tapi ketika itu mayat meninggal dia memang tuh misalkan preman apa, Iya. tapi kita tetap bilang khair gitu. Iya tetap khair. Insya Allah ucapan kita adalah doa sama dia. Kita kan nggak tahu dia mati preman di mata Allah, dia diterima nggak tobatnya kan kita nggak tahu. Kewajiban kita nyolatin. Sementara kejahatan dia masalah pribadi, urusan dia sama Allah. Kita punya kewajiban tersendiri. Kita nggak boleh tuh ya. Nggak boleh. Orang dulu preman nggak boleh. Nggak gitu. boleh. Kita nggak tahu akhir hayat dia. Siapa yang tahu tobat dia diterima sama Allah. Gitu. Jadi kewajiban kita nyolatin tuh. Jadi itu pahala yang paling gede. Kalau kita ikut nyolatin, ikut bersaksi, ikut ke pemakaman, katanya doanya segede gunung. Kuburin juga tuh. Iya, justru orang sekarang pada suka blow on. Sholatnya nggak ikut, nganterin mayitnya nih, motor, Iya, Ustaz, sampai ada yang berantem tuh Ustaz. Oh. Iya, sama Metro Mini dipepet. Oh. Wah, ambulannya dipepet. Waduh, berantem tuh. Nggak boleh begitu, ngezolimin orang. Bukannya dapat pahala jadi dosa kitanya. Iya, Ustaz. Karena apa? Islamnya doang kan dia menang, cuman kagak ngaji ya blow on jatuhnya. Benar. Nggak ngerti mana yang menurut agama, yang boleh menurut agama dan yang tidak boleh menurut agama. Dan kalau gotong mayat itu kita baca sholawat atau baca bacaan Iya, sunnah boleh baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu semua sunnah. Baca sholawat sebanyak-banyak sunnah semuanya. Nah, ini ada daripada ngobrolin Ustaz. orang. Ini ada jadi mayat digotong bukan pada baca sholawat jorok-jorokan. Gitu. Tuh, Ya, itu kagak dia, ngerti ini tuh Ustaz. pada nggak ngerti. Satu lagi nih, fadilah yang paling utama kalau ada orang alim meninggal, orang soleh meninggal. Itu katanya dispensasi yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meninggal, orang alim. Siapa yang dikasih dispensasi? Kita yang nyolatin, diampuni dosa-dosanya. Tuh, makanya kalau ada orang alim banyak kan. Itu ribuan. Kenapa? Cuman ngarepin keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diampunin dosanya. Wasilahnya ini orang alim yang meninggal. Makanya pelajarin tuh sholat mayit. Jangan dianggap ada Pak Ustadz ini, so kita nggak usah sholat. Jangan salah. Yang namanya fardu kifayah, kewajiban buat kita dulu. Kalau kita nggak kebisaan juga, panggil baru Ustadz. Nah, saya juga terima kasih sama Ustadz nih. Iya. Jadi
dengan adanya seperti ini saya jadi ngerti bacaan dari tata cara ya. itu Begitu ya. Gampang tuh. Jadi Paling untuk gampang. pelajaran juga. Catetin Ustaz. Iya, nanti aneh kasih semua atu-atu Iya, Ustaz. biar ente paling enggak punya kewajiban ikut ngelatin, bukan mau naik motor geber-geber, Iya. nggak ada pahalanya, nggak ada sunahnya, ya. Iya. Udah deh, aneh tinggal ya. Mudah-mudahan Iya, Ustaz. ente ngerti nih Makasih ya. banyak, Ustaz, Gitu, ya. Gitu. Ya, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bang. Itu, gue juga nggak tahu tadinya. Gue pikir bacanya sama aja. Katanya deh udah. Nah kalau begitu kan